Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya di sini, Ahmad Zainuddin ya. Baik, pada malam hari ini sebelum saya perkenalkan, kita akan ketemu di mata kuliah desain grafis 1 ya, desain grafis 1. Jadi hari ini untuk pengantar desain grafis 1-nya. Jadi pada pertemuan pertama nanti kita ketemu di setiap hari Senin jam 7 ya, jam 7, kemudian sama hari Kamis ya, jadwalnya seminggu 2 kali ketemu di mata kuliah desain grafis 1. Baik, sebelum kita mulai ya, di sini saya ingin melihat dulu siapa saja yang sudah hadir ya pada pertemuan hari ini. Di sini sudah hadir untuk kelas TI ya ini. Untuk TI sudah ada 6 orang ya yang sudah hadir. Ada Mas Ahmad Taufikur ya, Ahmad Arwani, kemudian ada Amnatulaina ya, Arisa Putri, kemudian ada Dava Hafiz, kemudian Didin Bahrul Ulum ya, ada Falahul Abdul sudah hadir, kemudian yang desain apa nih, grafis ya, desain grafis sudah hadir ada 17 orang ya, ada 17. Kemudian untuk yang desain grafis D3 ini ada 3 orang ya. Kemudian ada SI, kelas SI di sini baru ada 1 orang yang hadir ya, kelas SI ada 1 orang. Baik,
Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu nama saya ya. Kita akan perkenalan dulu. Di sini ya. Jadi nama saya Ahmad Zainuddin Enkom ya. Enkom. Kemudian alamat saya itu di Gading RT 1 RW 2 Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Lalu home base saya itu desain grafis, jadi S1 desain. Kemudian saya berada di kampus Ambarawa dan Suwon ya. Jadi saya ngajar di Ambarawa dan di Suwon. Tapi untuk sementara ini ya, masa pandemik ini ya, ngajarnya dari rumah ya. Jadi tidak bisa ketemu secara langsung ya. Jadi nanti saya berharap salah satu itu supaya membuatkan grup ya, kemudian nanti supaya koordinasinya lebih gampang ya. Untuk nomor handphone ya, nomor WA saya itu ada di jadwal. Jadi sepertinya masing-masing mahasiswa sudah mengisi jadwal semua. Nanti saya tinggal dimasukkan saja ya di grup itu. Ini dalam satu mata kuliah saja ya, dalam satu mata kuliah. Karena di sini ada kelihatannya ada tiga prodi, 4 prodi ya. Ada desain grafis S1, desain grafis komputer grafis 2, kemudian ada TI sama ada SI. Jadi nanti silahkan gabungkan saja, buatkan satu grup. Saya nanti nomornya silahkan dimasukkan ya, siapa nanti yang akan mengkoordinir supaya lebih mudah komunikasi. Jadi kalau mau bertanya langsung bisa ya, kapan saja dengan saya ya, insya Allah kalau ada kesempatan bisa langsung saya jawab ya. Tuh. Ini mengenai koordinasi di dalam pembelajaran. Jadi nanti silahkan menggunakan itu. Kemudian di sini yang sudah hadir di live chat ya, sudah banyak sekali ya. Ada Mas Alwi, Mbak Alwi ya, Alwi Sihab. Kemudian ada Sinta, ada Risa Putri ya, ada Ardi Nur Hakim, ada Azaria, kemudian ada Ahmad Taufikur Rahman ya. Nah ini silahkan berkoordinasi. Maaf Pak, sound jenengan kalah. Oh ya, terima kasih. Ini ada terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Sekarang bagaimana? Sudah bisa, tidak kuat ya, tidak terlalu kuat soundnya. Ya, silakan nanti segala pertanyaan atau usulan bisa selama pembelajaran bisa dilakukan lewat live chat ya. Jadi nanti menggunakan live chat untuk komunikasi.
seperti ini. Ada yang mengomentari, Mas Widi Rianto ya, suara soundnya terlalu besar, maaf Pak sebelumnya Pak. Nah ya, ini tadi ada Nur Rohman juga mengomentari ya. Baik, terima kasih atas sarannya. Oke, sudah ya, sekarang sudah. Oke, sudah Pak. Ya, terima kasih. Jadi nanti saya minta supaya eh, dalam mata kuliah ini ada satu grup ya, WA-nya, supaya nanti koordinasinya lebih gampang ya. Nanti siapa terserah, terus nomor saya silahkan dimasukkan ya. Nanti monggo silahkan yang mengkoordinir siapa, karena di sini ada 4 prodi. Mungkin nanti dari masing-masing prodi kalau sudah ada satu grup ya, digabung saja, tinggal dimasukkan ya, gitu ya. Untuk mempermudah kita di dalam komunikasi. Baik, sebelumnya di sini kita bisa masuk ke perkuliahan kita ya. Jadi kebetulan saya ngajar itu di Ambarawa 3 hari, kalau di Suruhan 2 hari ya. Jadi siapa tahu yang dari cabang Ambarawa sama Suruhan itu kalau ketemu bisa, atau dari cabang yang lain kalau pas kebetulan lewat atau bagaimana bisa juga ya. Baik, pada kesempatan ini ya, kita akan memperkenalkan mengenai kontrak ya, kontrak dan pengantar untuk mata kuliah desain grafis ya. Jadi kontrak dan pengantar di dalam mata kuliah desain grafis. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan ya, ada 3 hal, yaitu yang pertama mengenai kegiatan kuliah online, kemudian unsur penilaian, jadi penilaian di dalam mata kuliah desain grafis 1, lalu materi ya, nanti akan saya sampaikan materi, tapi sebelumnya ya kita akan sampaikan dulu kegiatan perkuliahan online dan penilaian ya. Nah, seperti itu. Baik, nah untuk kegiatan kuliah, karena di masa pandemik ini kegiatan kuliah ini kita secara online. Jadi nanti langkah Anda yang pertama, Anda harus login Siakat ya. Jadi login Siakat, di mana saat Anda login Siakat ini secara otomatis ya, mahasiswa itu akan tercatat sebagai hadir di presensi kehadiran ya. Jadi login di Siakat itu, begitu Anda buka Siakat, kemudian ada jadwal hari itu, terus kemudian Anda buka link videonya tanpa memberi komentar, itu sudah tercatat di presensi kehadiran ya. Jadi tidak usah memberi komentar hadir pun, kalau Anda sudah melakukan link, membuka linknya, itu berarti sudah dianggap sebagai hadir, tetapi dalam posisi hari yang sama. Jadi seperti hari ini kita kuliah hari Senin tanggal 7 Desember ya, pada hari Senin tanggal 7 Desember. Jadi Anda login Siakatnya itu tidak boleh tanggal 8. Kalau tanggal 8 berarti sudah tidak dianggap sebagai peserta hadir ya. Jadi absensinya kosong. Jadi dibatasi itu sampai nanti jam 23:59. Jadi harus berada di posisi hari yang sama.
baru nanti akan tercatat di presensi kehadiran. Ya, ini. Jadi login Siakat itu. Kemudian di Siakat juga akan diinformasikan mulai kuliah hari ini, ya. Tapi nanti mulainya kapan, ya, mulainya hari ini jam berapa. Nah, itu akan lebih mudah, lebih cepat kalau kita punya grup, ya, punya grup WhatsApp, ya, supaya nanti saya memberinya itu lebih, informasinya lebih cepat. Karena kalau di Siakat mungkin ya yang buka bisa membaca, tapi kalau yang tidak membuka kan tidak langsung bisa tahu informasi itu. Ya, kadang-kadang saat mau online terjadi trouble, ya. Nah, ini kalau tidak ada informasi di WhatsApp nanti akan kesulitan, ya, akan kesulitan. Jadi itu fungsinya, ya. Nah, kemudian di Siakat juga nanti bisa informasi link YouTube, ya. Jadi Anda bisa buka untuk link YouTube-nya, baik itu secara langsung ataupun tidak, ya. Kemudian informasi materi. Jadi materi nanti juga bisa diunduh. Jadi kalau ada materi seperti hari ini sudah saya lampirkan, nah itu materi bisa diunduh, ya. Kemudian ada survei kepuasan. Jadi kepuasan mahasiswa terhadap pengajaran yang saya berikan, ya. Silakan di situ Anda beri kepuasan nilainya. Ya, saya berharap untuk diberi ya nilai yang maksimum, ya, bintang 5. Harapan saya seperti itu. Jadi mahasiswa juga puas, ya. Jadi nanti kalau ada keluhan apa itu bisa dikomunikasikan dengan saya secara langsung, terutama di mata kuliah yang saya ambil, ya. Jadi kapanpun saat saya masih aktif atau bisa menjawab kondisinya, ya insya Allah akan saya jawab, ya. Baik, kemudian yang kedua, masalah presensi kehadiran, ya. Nah, presensi kehadiran itu harus di atas 75%, ya. 75% ke atas. Nah, di perkuliahan kita dalam satu semester ini itu ada 16 kali tatap muka, ya. Ada 16 kali tatap muka, ada 16 kali pertemuan, ya. Kecuali kalau ada hari libur berarti pertemuannya juga berkurang, ya. Jumlah pertemuannya berkurang. Ini jadi presensi kehadiran itu 75%. Berarti maksimal Anda tidak hadir di perkuliahan itu 4 kali, ya. 4 kali tidak hadir. Nah, sebenarnya kehadiran itu sangat mudah, ya. Saat Anda punya kuota internet, silahkan buka linknya, ya. Kalau misalkan pas dalam keadaan tidak sempat, pas seperti hari ini jam 7 kita mulai kuliah, ternyata Anda punya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Tinggal Anda absensi, login Siakat. Nah, nanti bisa membuka video. Yang penting saat login Siakatnya masih di hari yang sama, ya. Di hari yang sama. Dengan cara membuka linknya atau memberi komentar di bawah link videonya, ya. Link video pada pertemuan hari ini. Seperti itu, ya. Jadi setelah itu nanti tinggal Anda keluar. Nah, pas posisi Anda longgar, nah silahkan video pertemuan hari itu bisa diputar ulang, ya. Anda lihat di YouTube. Kemudian kalau ada tugas ya silahkan dibuat. Jadi istilah tidak tahu ketinggalan itu sebenarnya juga tidak, ya.
kayaknya tidak mungkin, kecuali kalau Anda bepergian saat itu dalam 1 minggu itu tidak ada sinyal sama sekali, berarti tidak bisa mengikuti perkuliahan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi 75% itu tidak berat sebenarnya, tapi usahakan Anda bisa ikut live, karena saat Anda ada ganjalan sesuatu bisa ditanyakan ya. Nah, pertanyaan nanti masuknya di live chat ya, di live chatnya. Kemudian presensi kehadiran itu akan tercatat di dalam siakat ya saat Anda melakukan klik link YouTube. Jadi begitu Anda melakukan klik linknya YouTube, diklik, itu sudah tercatat ya, tanpa harus memberi komentar, hadir di bawah komentar link video ya itu. Kemudian memberikan live chatnya pada saat online. Kalau komentar di live chat itu supaya saya tahu, oh ini yang hadir saat ini siapa saja, siapa tahu nanti saya akan mengajukan pertanyaan kepada yang tertulis namanya di situ ya. Kemudian bagi mahasiswa yang pada saat online tidak bisa hadir, ini bisa membuka video rekaman dari link siakat. Tapi ingat, kalau ingin tercatat sebagai kehadiran ya pada hari itu, Anda membuka link siakatnya. Tapi kalau sudah di beda hari ya, beda tanggal, itu tidak tercatat. Tetapi Anda masih bisa melihat link video ya, melihat videonya masih bisa. Ini kira-kira kegiatan kuliah online ya. Kemudian di dalam perkuliahan ini ya, kita menggunakan komunikasinya jelas pakai streaming YouTube ya. Kemudian komunikasi itu dilakukan lewat live chat ya, digunakan live chatnya saat mengajukan pertanyaan atau yang lain-lain ya. Anda menggunakan live chatnya ya. Baik, kemudian untuk live komunikasi 2 arah, ini mungkin nanti suatu saat kita kalau menghendaki komunikasi 2 arah ini bisa pakai Zoom atau pakai Jitsi ya, pakai Zoom atau pakai Jitsi. Tapi nanti ya pas saat kita menghendaki 2 arah, jadi kita live bareng-bareng supaya tahu wajahnya semua. Nah seperti itu. Kemudian nanti di perkuliahan ya, di akhir perkuliahan ini ada kuis ya, sama pemberian tugas di akhir pertemuan ya. Ada kuis. Nah kuisnya nanti silahkan dijawab di dalam live chat ya. Anda jawab di live chatnya, jawaban Anda apa, live chat. Ini kuis biasanya hanya pilihan saja ya, multi choice, sehingga Anda tinggal menjawab A, B, C, D, jawabannya seperti itu ya. Nih, jadi ada kuisnya, kemudian ada pemberian tugas ya. Sebenarnya ini kalau saya itu tidak tugas yang memberatkan ya. Jadi latihan hari ini itu nanti dicoba di masing-masing tempat ya, dicoba di masing-masing tempat atau dicoba di rumah. Nah hasilnya itu nanti dikirimkan lewat grup ya. Kita nanti saya sudah membuat Google Classroom-nya untuk mata kuliah ini, sehingga nanti tugas-tugasnya bisa dimasukkan di situ ya. Nanti saya beri linknya, nama kelasnya, kemudian nama email saya ya, supaya nanti bisa masuk ke dalam Google Classroom ya. Itu. Ini untuk kegiatan perkuliahan. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ya mengenai kegiatan perkuliahan.
mungkin ini sudah semester 1 tapi sesi yang kedua ya, semester ganjil tapi sesi yang kedua. Jadi berarti kemarin sudah ada satu mata kuliah perkuliahan ya, mungkin 5 mata kuliah perkuliahan, dan di 2 bulan ini hanya mungkin 2 ya, 2 mata kuliah, sehingga ini dalam 1 minggu itu ada dua pertemuan ya. Jadi hari Senin sama hari Kamis ya, malam Jumat berarti itu pertemuannya ya. Jadi pertemuan kita, sehingga nanti tidak sampai 4 bulan tapi 2 bulan itu selesai ya, 2 bulan selesai. Silahkan sebelum saya lanjutkan kalau ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke Pak, siap. Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian untuk unsur penilaian, ini unsur penilaian yaitu jumlah kehadiran, kemudian pengisian kuis, ya, kemudian tugas, nilai UTS dan nilai UAS, ya. Nah, untuk jumlah kehadiran ini saya beri nilai 10%. Jadi kalau nilai Anda jumlah pertemuannya itu nanti kurang dari 75%, ya, itu berarti jumlah kehadirannya nilai Anda sudah berkurang 10%. Ya, jumlah kehadiran ini nilainya 10%. Sehingga kalau nilai Anda itu nilai kehadirannya itu kurang dari 75%, maka jumlah kehadiran hilang ya. Tapi kalau kehadirannya di atas 75%, Anda sudah mendapat poin 10 ya, 10%. Kemudian nilai kuis ini juga saya beri poin 10% ya. Jadi setiap menjawab 10%. Nah, lalu bagaimana bagi yang tidak bisa hadir pada live ya? Yang tidak bisa hadir pada live streaming. Karena komentarnya kan otomatis sudah tidak ada ya. Maka Anda bisa menjawabnya itu di Siakat ya, komentar yang ada di Siakat. Ini untuk kuis. Jadi kuis hari ini biasanya langsung dijawab di live chat ya, langsung di live chat. Tapi kalau tidak bisa ikut live streamingnya ya, nanti dibuka di mana, di videonya, kemudian pertanyaannya dijawab dan jawabnya itu di Siakat ya, komentar di Siakat yang Anda gunakan tulisan hadir tadi di dalam Siakat ya. Itu jawabnya di situ. Kemudian nilai tugasnya saya beri nilai 30 ya. Karena nanti di setiap pertemuan ada tugas. Tugas itu sebenarnya latihan Anda hari itu ya, dibuat sebaik mungkin terus dikirimkan di Google Class. Ya, tugas-tugasnya seperti itu. Latihan hari ini kemudian dibuat sebagus mungkin. Buat pertama kurang bagus, nanti diulang lagi sampai paling bagus. Nah, terus dikirimkan ya. Dikirimkan di Google Class. Ini tugas-tugasnya. Mungkin nanti ditambah dengan ya, latihan hari itu ditambah dengan tambahan lagi. Ya, ini mengenai tugas. Jadi nanti di setiap ini ada tugas terus. Ya. Di setiap pertemuan ada tugas terus.
ya. Di setiap pertemuannya selalu ada tugas. Ini sinyalnya juga agak susah ini lah. Baik ya, saya lanjutkan lagi. Ini mudah-mudahan tidak sampai putus di tengah jalan ini. Sampai mana tadi ya? Nah, kemudian UTS itu nilainya hanya 20 ya, lebih banyak tugasnya karena tugasnya ini banyak. Kemudian ujian akhir 30. Jadi totalnya ada 100 ya. Kemudian nilai yang Anda peroleh ini kriterianya, kalau A itu 91 sampai 100 ya, AB 81 sampai 90, B itu 71 sampai 80, BC 61 sampai 70, C 51 sampai 60, D 36 sampai 50. Kalau Anda tidak memenuhi kehadiran ya, kuis tidak pernah diisi, tugas tidak pernah diisi, hanya dapat 50. Itu pun kalau UTS sama UAS-nya betul semua. Makanya ini sangat mendorong ya, mendorong sekali tugas-tugas ya. Kemudian nilai kuis itu perlu diisi. Itu kira-kira ya pengantar di dalam perkuliahan ini ya. Mungkin silakan kalau mau ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke materi perkuliahan, silakan ya. Jangan lupa ya, Anda subscribe supaya nanti setiap saya live di mata kuliah yang lain pun nanti Anda bisa ikut ya. Jadi saya kalau pas live streaming ya, Anda bisa ikut atau melihat perkuliahan di mata kuliah yang lain ya. Jadi menambah wawasan Anda ya. Jangan lupa nanti di live sama di subscribe ya. Baik, pada kesempatan ini kita masuk di perkuliahan ya. Jadi mata kuliah desain grafis 1 itu kita menggunakan software yang namanya Adobe Photoshop ya. Desain grafis 1 itu Adobe Photoshop. Di mana Adobe Photoshop itu merupakan perangkat lunak editor citra ya. Jadi untuk pengolahan gambar, editor citra yang dibuat oleh Adobe System yang dikhususkan sebagai perangkat editor untuk pengeditan gambar atau foto ya, serta pembuatan efek sehingga foto yang kita edit itu bisa lebih bagus dari foto yang sebelum diedit karena sesuai dengan keinginan kita ya. Yang tadinya terlalu terang dibuat supaya lebih gelap, atau terlalu gelap dibuat lebih terang. Tapi sebenarnya Adobe Photoshop itu juga bisa digunakan untuk menggambar. Jadi tidak hanya editing tapi digunakan untuk menggambar. Tapi pada kesempatan ini kita fokus di editing ya. Jadi digunakan untuk pengeditan, memanipulasi. Jadi bukan untuk membuat gambar ya, tapi kita gunakan untuk memanipulasi. Jadi ngatur gambar ya. Nah, kemudian di Photoshop ini juga ini bisa dianggap sebagai market leader. Jadi pimpinan pasar ya. Jadi memang ada Photoshop itu sangat banyak penggunanya ya. Makanya di situ sebagai pimpinan pasar. Kemudian diikuti dengan Adobe Acrobat. Adobe Acrobat itu untuk PDF ya.
Jadi dua aplikasi, dua produk ini yang paling banyak digunakan, ya. Adobe Acrobat sama Photoshop. Ini punyanya yang Adobe System, ya. Itu. Nah, ini kira-kira lembar kerjanya. Saya rasa hampir semuanya sudah tahu, ya. Lembar kerja Adobe Photoshop. Anda gunakan versi berapa saja silahkan, ya. Untuk Adobe-nya, jadi semuanya standar, ya, hampir sama, ya. Ada perbedaan saja, tambahan sedikit-sedikit setiap versinya. Baik, di sini ada bagian-bagian. Di sini ada file, edit, image sampai help. Ini namanya main menu, ya. Namanya main menu. Kemudian di bawahnya ini namanya palette. Palette itu seperti properties. Jadi saat saya gunakan alat, ya, yang ada di tool di sini, maka nanti palette-nya ini akan berubah, berganti, ya. Saat saya menggunakan tool yang lain, maka ini berubah. Tool lagi yang lain ini berubah karena ini mengikuti tool yang digunakan, ya. Kemudian di sini ada color, warna. Jadi warna itu ada dua, warna foreground sama background. Yang merah itu berarti foreground, yang putih ini berarti background, ya. Warna latar belakangnya. Ya, ini color. Kemudian sebelah kanan ini namanya layer, ya, layer. Ini untuk susunan gambar. Jadi nanti gambar yang kita miliki itu sebenarnya terdiri dari susunan-susunan, ya, berlapis-lapis. Jadi ada background, ada gambar depan, belakang. Nah, nanti mainnya di dalam layer itu, ya. Kemudian untuk membuat dokumen itu seperti biasa kita masuk file new, ya, atau langsung di Ctrl N. Ya, nanti kita coba praktekkan. Ini tampilannya, ya. Nah, di sini nanti ada name. Name ini digunakan untuk pemberian nama lembar kerja, ya. Lembar kerjanya diberi nama apa. Kemudian preset ini untuk pilihan. Jadi lembar kerja yang kita gunakan itu mau diarahkan kemana? Mau diarahkan ke printer, apa mau diarahkan ke layar? Jadi di situ ada pilihan, ya. Kalau printer itu berarti nanti ada ukuran kertas standar internasional, ada ukuran kertas standar Amerika, ya, ada ukuran foto. Itu masuk ke cetak print. Ya, kalau ke layar itu bisa untuk web, ya, untuk handphone, untuk tab dan sebagainya, ya. Untuk video bisa, ya. Jadi ini pilihan. Nah, kemudian lebar, width itu lebarnya, height itu berarti tinggi. Nah, satuannya nanti silakan bisa dipilih, ya. Kemudian mengatur resolusi, kemudian ada mode colornya, ya, mode warna. Nanti bisa kita coba langsung, ya. Nah, kemudian di fungsi tool tadi itu dikelompokkan ada beberapa bagian. Ada bagian selection tool, ada alteration tool, ya, ada drawing and selection tool, ada additional tool, ada color, boxer and model, kemudian ada edit, mode and screen, ya, screen mode. Nah, ini dikelompok-kelompokkan. Select tool digunakan apa? Digunakan untuk menyeleksi. Jadi digunakan untuk memilih, ya. Ada move tool, ada rectangle, ya, lasso, ya, ada magic wand. Nah, ini masuknya ke semua dalam bentuk seleksi, ya, mengarah ke dalam bentuk seleksi. Ini kira-kira seperti itu. Nah,
di kesempatan ini di situ sudah saya lampirkan ada 5 gambar, 5 file ya. Ada 5 file. File yang pertama file PPT-nya, kemudian bahkan lebih, mungkin ada yang gambar yang lain background-nya ya. Di situ ada bahan 1. Ini kita gunakan sebagai background. Lalu bahan 2, bahan 3, bahan 4 ya. Dari keempat gambar ini filenya berbeda-beda ya. Dari keempat ini filenya berbeda-beda. Kalau bahan 1 ini filenya JPG ya. Kalau ini filenya GIF ya. Kalau ini filenya PNG. Nah, nanti bisa kita lihat bedanya ya. Nah, dari keempat gambar ini kita susun. Saya menghendaki gambarnya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi susunan gambarnya bentuknya seperti itu. Oke ya, waalaikumsalam. Ini tanya Pak, untuk kuis kalau misalnya aduh. Apa untuk kuis kalau misalnya dijawab disiakat, apakah bobot nilainya sama ya? Sama ya dengan live chat Pak. Aduh. Kacau. Ya, jadi nanti gambar yang kita hasilkan bentuknya seperti ini. Ya, ini gambar yang kita tampilkan ya. Gambar yang kita tampilkan seperti ini. Nah, kemudian di tampilan ya, tampilan sebelumnya ini kita punya 4 file. Sekarang kita coba ya gambar yang seperti ini. Kita langsung saja masuk di Photoshop-nya ya. Ini lembar kerjanya. Kita pilih file new. Lalu name-nya bisa kita beri nama latihan 1. Ya, latihan 1. Nah, pada presetnya di sini kita bisa memilih ada default. Default itu biasanya pengaturan di penggunaan terakhir. Nah, itu digunakan sebagai default. Jadi nanti ukurannya pakai itu. Kalau kita menggunakan US paper, ini kita bisa memilih ukuran. Ada letter, legal, sama tabloid. Ini ukuran kertas versi Amerika. Jadi letter, legal, tabloid. Letter itu ukurannya 8,5 kali 11. Kalau legal itu 8,5 kali 14. Kalau tabloid itu ukurannya 11 kali 17. Jadi 17 itu 8,5. Jadi 2 kali tabloid itu 2 kali lipatnya dari ukuran letter ya. Dari ukuran letter. Ini ukuran Amerika, standar Amerika itu. Kalau standar internasional itu ada A, mulai dari A0 ya. Ada A0, A1, A2, A3 sampai ya. Yang sering kita pakai Quarto itu A4 ya. Ini ukuran kertas. Bahkan ada ukuran B, ada ukuran C, ya itu juga ada. Nanti di mata kuliah itu ada pembahasan seperti itu ya. Jadi lebarnya kita tinggal pilih mau pakai mili, mau pakai senti, mau pakai apa bisa. Atau kita tentukan, misalkan saya menggunakan lebar itu 15 senti, berarti 150 ya. 150 mili, ini satuan mili, mau digunakan senti juga boleh. Senti. Tingginya itu 10 senti
Ini 15 kali 10. Resolusi yang digunakan ini berarti pixel per inci, ya. Resolusi pixel per in. Ya, resolusinya pixel per inci. Nah, posisi pixel per inci ini semakin besar berarti file yang dibuat nanti semakin besar pula kilobyte-nya, ya. Jadi filenya juga akan semakin besar. Nah, untuk foto, edit foto minimal itu ya 300, ya. 300 pixel per inci. Untuk editing foto, ya. Kalau kita mau mencetak foto. Tapi untuk latihan kita bisa menggunakan 100 atau 150 bisa. Kemudian di color mode atau mode warna itu kita bisa memilih bitmap. Bitmap itu 1 bit. 1 bit itu artinya hanya ada angka 0 dan 1. Ya, 0 dan 1. Artinya di sini hanya ada warna hitam sama putih. Anda bisa membayangkan kalau membuat sebuah gambar di buku kotak, ya, mau membuat huruf A itu berarti yang dikasih warna hitam itu yang huruf A-nya, kotak itu. Nah, yang putih berarti sebagai dasarnya. Jadi ini hanya warna hitam sama putih saja karena 1 bit. Ya, 1 bit itu berarti 1 digit untuk bilangan biner. Ya, biner. Kemarin belajar matematika diskrit kan. Nah, ini ada bilangan digital. Nah, ini biner, 1 bit. Kemudian kalau grayscale itu 8 bit. 8 bit itu berarti angka 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat sampai 2 pangkat 7. Ya. Kalau dijumlah sampai 2 pangkat 7 itu totalnya 255. Ya. 255. Jadi grayscale itu jumlah warnanya ada 255 warna. Tambah warna gelapnya berarti 256. Ya. 256 warna. Ini grayscale. Dari warna hitam ke warna putih. Jadi gradasi hitam berkurang sampai warna putih atau sebaliknya. Maka grayscale ini juga bisa untuk membuat warna abu-abu, ya. Jadi antara putih dan hitam. Kemudian ada RGB color. RGB color itu berarti red, green, blue. Perpaduan dari warna merah, hijau, dan biru. Masing-masing 8 bit. Kalau dikombinasikan itu bisa sampai 16 juta. Ya, jadi warnanya banyak sekali. Ya, ini. Kemudian ada CMYK, ya. CMYK. Cyan, magenta, yellow, sama black. Nah, perbedaan dari dua ini mengarahnya kalau RGB itu warna spektrum, warna cahaya. Makanya ini lebih diarahkan ke tampilan layar, ya, ke dalam tampilan layar. Sedangkan CMYK itu cyan, magenta, yellow, black itu warna tinta, warna dasar tinta, sehingga ini diarahkan untuk ke warna cetak, ya. Jadi kalau Anda menggunakan printer, ya silahkan disetting menggunakan CMYK. Tapi kalau untuk tampilan di layar menggunakan yang RGB, karena kalau RGB lebih tajam gambarnya, ya, karena di sana menggunakan perpaduan spektrum. Ya, dua itu berbeda, ya, tapi hampir sama. Kalau kita melihat sepintas mungkin kalau tidak jeli ya ada perbedaan sebenarnya kalau itu. Ya, ada perbedaan karena lebih tajam yang RGB. Cuman kalau untuk dicetak foto studio tetap Anda menggunakan yang RGB. Ya. Karena di studio bukan printer mainnya, tapi pakai bahan kimia. Ya, lewat proses penyinaran, lewat proses itu sehingga tetap menggunakan yang RGB.
ya. Nih. Kemudian backgroundnya di situ ada 3 pilihan, warna putih, background color, sama transparan. Kalau white berarti nanti background dasarnya putih. Kalau saya pilih background color, ini juga warnanya putih, karena kebetulan warna backgroundnya di sini putih. Jadi nanti mengikuti dari warna background ya, background color kotak yang di belakang ini. Ya, warnanya putih ya, dia berarti putih. Kalau transparan berarti tidak ada warna ya. Jadi dalam keadaan transparan. Ini kira-kira pengaturannya seperti itu. Kita coba, kita oke ya. Nah, ini lembar kerjanya kita pakai transparan ya, tanpa warna. Ya, ini. Nah, nanti jangan heran kalau gambar yang saya miliki itu kelihatannya kecil, tapi kalau dimasukkan di sini jadi besar. Karena kalau di layar itu mengarahnya ke resolusi, ya, jumlah resolusinya. Sehingga nanti misalnya ini tadi 150, ukurannya 10 kali 15. Sekarang kalau saya membuat ya baru, ukurannya ini 5 kali 5, tetapi 300 ya, 300. Ini pakai warna putih. Nah, ini sepertinya ini sama. Lihat, tingginya seperti sama ya. Ini padahal 10, ini 5 cm, ini 10 cm. Kalau kita total jumlahnya sama. Karena ini tadi resolusinya 150, tapi panjangnya 10. Ini 300, tapi panjangnya cuma 5 cm, separuhnya. Jadi sama ya. Ini, jadi jangan heran nanti bentuknya seperti itu. Jadi nanti patokannya itu justru pada layar yang kita gunakan, pengolahan yang kita gunakan. Jadi layar yang akan kita gunakan itu, dia menggunakan resolusi berapa, nanti yang lain gambar itu akan kita atur ya, sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ini. Nah, kemudian di situ kita bisa memilih ya gambarnya. Ini gambar dasar pemandangan saya masukkan ya, saya tarik saja di sini. Nah, ini ukurannya kebetulan sudah pas ya. Nah, tinggal diatur. Tetapi pengaturan ini ya, saya menghendaki dari sekian gambar ini saya hanya mau memfokuskan gambar sapi yang supaya lebih besar. Nah, ini maka dibesarkan. Jangan lupa menggunakan shift ya, shift supaya lebarnya, rasio lebar itu sebanding. Nah, ini sebanding, jadi tidak lonjong ya, jadi harus menggunakan shift. Ini sama seperti kalau Anda menggunakan kamera ya, di hadapan Anda ada hamparan pemandangan. Nah, Anda mau mengambil fokus yang mana ya, seperti itu. Ini saya arahkan ke sini. Lalu gambar yang berikutnya ini saya tarik ya, saya masukkan di sini. Nah, ini gambar tersendiri. Ini kalau saya tarik langsung dia tidak mau ya, tidak mau. Karena apa? Ini file GIF ya, file GIF. Di sini ada indeks. File GIF itu biasanya file gerak. Artinya kalau ada file gerak itu gambarnya berlapis-lapis. Kebetulan ini hanya satu lapis saja, maka gambarnya hanya satu, tidak bergerak ya. Nah, ini tidak bisa saya tarik ke sini secara langsung karena ini file indeks, dianggapnya ada beberapa lapis. Makanya ini harus diseleksi terlebih dahulu. Jadi Anda tinggal gunakan select all atau di Ctrl A baru ditarik. Nah, ini sudah jadi masuk di sini. Nah, kemudian untuk mengedit dalam pemutaran itu kita gunakan edit transform ya. Di sini ada transform.
ada perintah scale, rotate, skew, distorsi, perspektif ya. Nah, ini ada flip horizontal. Flip horizontal. Berarti flip itu dibalik putar ya, diputar secara horizontal. Yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Kalau vertikal yang bawah jadi atas, atas jadi yang bawah. Ya, ini flip. Ini satu. Kemudian kita bisa mengambil lagi gambar yang lain. Ini masukkan. Ya, dimasukkan. Ini saya tarik. Nah, ini gambarnya gede sekali, besar sekali ya. Nah, kita kecilkan. Ini gambar JPG besar sekali. Karena resolusinya besar ini. Dua, satu lagi. Kita tumpuk di sini. Nah, ini filenya PNG. Ya, PNG saya masukkan. Nah, ini PNG. PNG ini kebetulan tidak ada backgroundnya, sehingga kalau saya tarik gini backgroundnya secara otomatis tidak ada ya. Nah, gambarnya ini gambar yang kedua, ini gambar yang pertama. Saya bisa ngeklik ini langsung berubah karena ini saya aktifkan, atau selectnya saya aktifkan. Kalau tidak saya aktifkan, saya ngeklik di sini yang gerak tetap gambar Simpson ini ya, karena ini berdasarkan layer ya, berdasarkan layer. Kalau yang paling atas berarti yang paling depan, ini paling depan ya, paling depan. Yang paling atas ini menunjukkan paling depan. Nah, paling depan. Nah, sekarang untuk menyeleksi ya, untuk menyeleksi gambar ini supaya warna putihnya ini bisa hilang, di sini seleksi itu ada seleksi kotak, seleksi lingkaran, seleksi garis horizontal, vertikal ya, kemudian ada lasso, seleksi bebas, kemudian ada poligon, jadi kita tentukan titik-titiknya, ada magnetic lasso, ini mengandalkan perbedaan warna ya, nanti kita tinggal tuntun saja. Kemudian ada magic. Nah, ini kita gunakan yang magic saja karena backgroundnya satu warna. Saya klik di sini satu, saya klik di sini yang ini hilang ya, maka Anda milihnya. Jadi saat Anda seleksi di sini ada pilihan new selection. Jadi kalau saya pilih new selection ini akan seleksi baru terus. Ini ada, ini hilang ya, baru. Kalau ini nambah, ini sudah satu, ini satu lagi, jadi nambah, add ya, nambah. Kalau ini mengurangi, subscribe. Ini mengambil irisan, intersect. Jadi yang numpuk dua kali itu yang kelihatan ya. Ini sudah saya hapus saja. Nah, maka sudah bersih. Anda menghilangkan seleksinya ini pakai select, deselect atau Ctrl D ya, Ctrl D. Ini sudah jadi. Kemudian ini tinggal saya gunakan magic wand lagi ya, saya hapus, select, deselect. Nah, ini kita tinggal menata yang belakang sendiri, ini yang depan ya. Ini mau ditaruh yang depannya lagi atau ditaruh di belakangnya, ini bisa. Nah, kira-kira seperti ini udah jadi ya. Tinggal kita menambahkan apa, tulisan, berarti pakai tag. Nah, kita gunakan ini horizontal type tool ya, namanya horizontal type tool. Nah, kita tulis latihan 1. Nah, seperti ini. Ini kita besarkan ya, warnanya putih
Kalau kita pengen mengganti warna, tinggal T-nya ini di double klik. Nah, ini pilihan warna. Merah, kuning, hijau, biru. Kalau ingin memberi efek, masuk di Add Layer Style. Ya, di sini ada efek bevel emboss. Jadi ini seperti timbul. Ya. Ada stroke, garis tepi. Garis tepinya mau warna apa? Putih. Bisa. Ya, shadow, ada bayangannya. Nih. Jadi posisi ada bayangan. Nah, seperti ada bayangan. Jadi masuknya di layer style. Kalau ingin diedit lagi layer stylenya, tinggal di double klik FX-nya ini ya. Double klik, masuk kembali ke sini. Ini caranya untuk membuat ya. Nah, ini udah jadi, lalu disimpan. Kita simpan, filenya itu dalam bentuk Photoshop, berarti PSD. Ya, latihan 1 PSD. Saya simpan. Ini kebetulan sudah ada, ditanyakan mau ditimpa atau tidak ya. Ini berarti saya beri nama A1A. Oke, simpan ya. Nah, ini sudah tersimpan. Kalau ingin merubah ke dalam bentuk JPEG, Anda bisa file save as, tipenya tinggal dirubah, pilih JPEG, JPG ya. Ini masuk ke tipe JPG. Nah, kalau kita bandingkan ya file tersebut, hasilnya mana tadi? Saya simpan di mana tadi? Ya. Ini kalau kita di grafis 2222 ya, berarti di posisi keluar ini ya. Nah, ini kalau kita bandingkan, ini file latihan 1A, ini 1A, sama-sama 1A ya, filenya sama-sama, ini namanya sama, tapi perbandingan filenya besar sekali. Yang PSD itu 4,8 MB ya, 4800 kg, sedangkan yang JPG hanya 484 KB. Jadi perbandingannya sangat jauh ya, perbandingannya sangat jauh nih ya, perbandingannya sangat jauh. Cuman kalau ini kita masukkan ke lembar kerja ya, kita lihat perbandingannya bagaimana. Ini dua gambar ini sama saja ya, walaupun ini sudah dikecilkan, dikompres, tapi hasilnya tidak mengurangi dari hasil aslinya. Cuman kalau ini sudah menyatu jadi satu lembar, tidak bisa diedit lagi. Kalau ini masih bisa diedit lagi, itu bedanya ya, makanya ini filenya besar. Oke, nah nanti tugas Anda membuat desain ya, desain dari 5 gambar ini, 4 gambar ini, terserah ya, variasinya mau ditambah lagi, mau di ini bebas, tapi dari 4 gambar ini silahkan divariasi ya, silahkan untuk dibuat ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan nanti bisa dicoba. Kemudian nah, kuis hari ini silahkan bisa dijawab. Kebetulan ini live-nya putus, jadi nanti jawabnya di siakat ya. Ada 4 soal. Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi dengan cepat, A, B, C, D. Anda silahkan pilih. Kemudian tool untuk memotong secara
persegi yang sejajar itu yang mana ya, potong persegi dan sejajar itu yang mana. Kemudian yang ketiga, untuk mengambil sampel warna, jadi digunakan untuk mengambil sampel warna itu yang mana. Ya. Terus yang keempat, berfungsi untuk menggandakan atau cloning area. Itu yang mana ya? Ini soalnya. Silahkan nanti dijawab. Ini kebetulan tadi sinyal putus, sudah tidak saya sambung lagi ya. Nanti bisa dijawab di komentar siakat ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini karena ada gangguan tadi ya. Kemudian nanti grupnya sudah dibuat, ini sudah ada yang buat. Lalu nanti saya informasikan untuk latihan itu tersimpannya di Google Classroom ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.